Ya, selamat siang Caldera Tobanius bersama saya Thomson Siagian ya. Di samping saya saat ini ada Arta Boru Sidauruk ya. Apa kabar Arta? Baik. Baik ya. Katanya Arta siswa SMA Del, SMA Unggul Del ya tepatnya. Angkatan berapa Arta? Angkatan 2022 tahun ini lulus. Angkatan 2022 lulus masuk di tahun 2019. Oke. Arta dari mana asalnya? Dari Samosir. Samosir. Dulu SMP di mana? Di SMP Budi Mulia Pangururan. Budi Mulia Pangururan. Kalau di waktu di SMP itu juara berapa? Juara 1. Juara 1 ya? Iya. Dari SMP satu angkatanmu berapa yang masuk ke SMA Unggul Del? Ada 10 orang. Ada 10 orang. Dari SMP-mu Iya. ke SMA Unggul Del satu angkatan. Iya. Banyak juga ya. Oke. Kasih tahu dong, ini nanti kan mungkin adik-adikmu nih yang di bawah nih atau orang tua adik-adikmu ya kan, adik-adikmu maksudnya angkatan bukan adik kandung gitu ya. Nah, nanti menonton YouTube kita ini juga ya. Apa kiat-kiatnya? Kasih tahu sedikit bocoran apa kiat-kiat biar bisa masuk dari. Kalau dari saya pribadi sih Pak, kiat-kiatnya itu yang pertama itu kita harus disiplin. Jadi disiplin ini dalam hal disiplin waktu, juga disiplin dalam kebiasaan. Jadi misalnya pertama kita buat target-target kecil, misalnya berapa soal satu hari. Nah dibarengi dengan target-target itu tentu harus ada kedisiplinan. Jadi misalnya saya buat kayak metode, misalnya kalau nggak sampai sekian soal satu hari, di hari berikutnya saya harus menambah jumlah soal yang harus saya kerjakan. Misalnya begitu Pak. Jadi memang betul-betul belajarnya apa namanya Ya, target fokus ya, dan disiplin. Kemudian kita harus visioner ke depannya. Jadi dari saya untuk adik-adik sekalian mungkin sejak SMP atau SD bahkan sudah bisa membuat rencana ke depannya, mau SMA di mana, jurusan kuliahnya di mana. Waktu SMP kamu bercita-cita di SMA Unggul Del? Dari sejak SD Pak. Dari sejak SD. Terus kamu dari SMP tadi juara berapa? Juara 1. Juara 1 ya. Dari SMP udah juara 1 ya. Mulai dari kelas 1 Iya. sampai tamat Kelas 3. terus juara 1 ya. Di apa namanya di SMA Unggul Del kamu jurusan apa? IPA. IPA ya. Oke. Ini kan kalau saya perhatikan ini siswa-siswa SMP banyak banget yang kepingin masuk di SMA Unggul Del. Bisa dirasakan Arta nggak itu seperti itu contohnya dengan teman-teman yang lain, orang berebut ingin masuk ke SMA Unggul Del? Tentu bisa sih Pak. Yang saya lihat peminat Del itu makin dari tahun ke tahun orang-orang makin excited ke dalam Pak. Gitu ya. Iya. Kalau menurut Arta yang udah dialami di dalam gitu ya, apa sih ya kan keunggulannya ya kira-kira yang membuat SMA Unggul Del ini sehingga menjadi idola lah bagi anak-anak sekolah? Apa kira-kira yang kamu rasakan di dalam? Yang saya rasakan di SMA Unggul Del itu yang paling diutamakan itu Pak, seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, itu kedisiplinan Pak. Jadi kami di sana disiplin waktu, mulai dari bangun sampai tidur itu semua ada waktu-waktunya gitu Pak. Jadi nggak teratur, nggak bisa terlewat bahkan 5 menit langsung dihukum gitu Pak. Gitu ya. Nah, itu dari segi kedisiplinan, dimana kedisiplinan ini kan Pak bisa ke aspek akademik sama ke aspek sosial juga di keasramaan Pak. Kalau di aspek akademik menurut saya SMA Unggul Del ini sangat baik gitu Pak, karena kayak kurikulumnya walaupun kurikulum 2013 tapi SMA Unggul Del ini juga mengadopsi kurikulum dari luar negeri Pak. Jadi misalnya seperti buku Inggris kami, buku biologi sama buku fisika itu bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris ya? Iya, jadi terus guru-gurunya itu selalu update sama ilmu yang terbaru Pak. Jadi kami misalnya kalau ada buku paket dari pemerintah itu kami nggak terpaku ke situ Pak. Karena kan misalnya kalau di hukum-hukum fisika misalnya itu kan selalu ada update setiap tahunnya gitu Pak. Arta, kamu orang tuanya kerjanya apa? Bapak saya supir angkot, kalau mama saya pedagang. Bapak supir angkot, mama pedagang. Ya. Kan di SMA Unggul Del itu mahal uang sekolah. Nah, itu orang tua bisa nggak menyekolahkan dengan biaya yang lumayan mahal itu?
Pertama-tama memang waktu mencoba ke Dell saya agak ragu Pak Iya. untuk masalah biaya, tapi orang tua saya selalu suportif. Jadi kata orang tua saya, coba aja dulu pasti ada jalan nanti. Terus kebetulan kepala dinas kami sangat memberikan perhatian khusus untuk untuk siswa-siswa yang masuk ke SMA Unggul tapi kendala dalam ekonomi. Jadi kepala dinas pendidikan memperkenalkan kami ke TPL Pak. Jadi Bapak Lestari. ya, ke Bapak Lestari. Jadi nama kami daftarkan ke situ, kemudian tuh Bapak Lestari langsung datang ke rumah kami meninjau bagaimana sebenarnya keadaan ekonominya Pak. Kemudian karena sudah dirasa memang layak mendapatkan beasiswa, jadi kami diberikan beasiswa full mulai dari kelas 1 sampai tamat kelas 3. Jadi mulai dari kelas 1 sampai tamat diberikan beasiswa. Iya. Full itu ya. Jadi mulai biaya sekolah, uang asrama, uang makan itu ditanggung oleh TPL. Iya Pak, setiap bulannya. Kira-kira berapa per bulan? Kira-kira 2,5 juta 2,5 juta selama 3 tahun per bulan. setiap bulan dibayarin oleh TPL. Iya. Enak juga ya. Gimana perasaanmu sesudah mendapatkan Ya, beasiswa itu? tentu sangat bersyukur Pak, karena melalui beasiswa ini saya bisa sekolah di sekolah yang saya ingini Pak, dan saya cita-citakan dari dulu. Misalnya kalau tidak ada beasiswa ini, kemungkinan kalau dari segi ekonomi keluarga saya juga nggak mampu Pak. Terkendala pasti ya. Terkendala Pak. Dan kamu juga nggak konsentrasi belajar ya. Iya. Oke, dari angkatanmu berapa yang dapat beasiswa dari TPL? Yang angkatanmu aja? Di SMA Unggul atau dari SMA Unggul ada 5 orang. ada 5 orang. Dan itu sama dapatnya 2,5 juta per bulan. Iya, sama. Itu semua juga full dari kelas 1. Ya dari apa ya? Dari kelas 10 sampai 12 ya. Selama 3 tahun sama semua. Nah, yang 5 orang ini hampir sama nggak perekonomian orang tua? Maksudnya ya katakanlah memang layak mendapatkan. Kalau yang dari saya ketahui memang sama Pak. Sama ya. Ini kan sangat membantu beasiswa yang seperti ini. Apa harapanmu ke PT Toba Bapak Lestari agar di adik-adikmu masih diteruskan atau seperti apa gitu? Harapan saya tentunya semoga Toba Pak Lestari ini terus memperhatikan di bidang pendidikan Pak, terutama untuk beasiswa kepada mungkin adik-adik nanti yang diterima di SMA Unggul, karena kan di bidang pendidikan ini merupakan bidang yang sangat krusial gitu Pak. Jadi misalnya TPL itu harus lebih memperhatikan ke bidang ini Pak. Ke bidang pendidikan ya. Iya, Pak. Oke. Ini kan kalau kita lihat banyak persepsi negatif juga tentang PT TPL. Nah, ada nggak? Ini kan masyarakat mungkin atau teman-teman sekolahmu ini, ya kan, tahu kamu dapat beasiswa dari PT TPL ya. Seperti apa tanggapan mereka? Contohnya kamu nih dapat beasiswa dari TPL, contohnya seperti apa? Ada nggak kira-kira tanggapannya negatif gitu? Sejauh ini tidak ada Pak. Tidak ada ya. Oke. Apa yang kamu gambarkan tentang PT Toba Lestari selama ini? Sebelum kamu dapatkan beasiswa dan sesudah, apa yang kamu ada digambarkan? Seperti apa perusahaan ini? Di apa kamu gitu loh? Sebelum mendapatkan beasiswa berarti kelas 9 SMP. Ya. Saya bahkan Kamu tahu? hanya tahu namanya Pak, hanya tahu TPL gitu Pak. Jadi sesudah diterima sebagai penerima beasiswa, saya kan pasti mulai mencari tahu Pak apa sebenarnya Ikuti lah ya. TPL. Jadi diikuti update terbarunya, ternyata TPL ini merupakan perusahaan penggilingan pulp gitu Pak, dan sangat memberikan konsentrasinya kepada pengembangan masyarakat. Jadi itu yang kamu tahu ya. Yang pernah nggak kamu dengar kalau dibilang orang bahwa TPL itu perusahaan lingkungan atau seperti apa? Pernah nggak didengar? Iya, pernah Pak. Nah, gimana tanggapanmu? Sesudah kamu kenal PT TPL? Yang pertama kan PT TPL ini seperti Bapak katakan isu-isu di masyarakat banyak, bahkan kemarin sempat ada protes harus menutup TPL. Menurut saya inti dari mengapa seperti itu karena kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat. Misalnya kita ambil satu contoh masalah tanah adat kemarin, di mana TPL diduga mengambil tanah adat masyarakat, yang sebenarnya itu TPL itu
meren dari pemerintah tanah tersebut. Jadi sebenarnya bahkan tidak diketahui masyarakat kalau itu di rent dari pemerintah. Jadi yang sebenarnya seharusnya TPL lebih mensosialisasikan lagi ke masyarakat, dan masyarakat itu harus mau menerima informasi yang baru, jangan keras kepala dengan pemikirannya sendiri. Masing-masing. TPL itu kan sebenarnya nggak punya tanah, dia hanya menyewa atau apa dari pemerintah lah sebenarnya. Jadi yang dikerjakan TPL itu adalah hutan tanaman industri namanya. Jadi itu memang betul-betul hutan yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman industri. Tanaman industri itu biasanya disebut satu jenis tanaman, eukaliptus contohnya. Jadi itu mungkin pemahaman-pemahaman yang tidak diketahui masyarakat. Intinya harus banyak disampaikan ya informasi ke masyarakat ya. Ya, jadi harus dari dua aspek itu Pak, dari TPL sendiri, sosialisasi, dan masyarakat mau menerima informasi. Harus terbuka juga ya. Terbuka, jangan terpaku ke tradisionalnya itu. Oke. Arta, kamu berarti sekarang udah lulus ya SMA ya. Oke, kemana kamu melanjutkan? Saya dapat beasiswa LPDP ke Zhejiang University di China. Tahun ini. Itu tesnya seperti apa? Jadi pemerintah Kemendikbud itu ada membuka namanya program beasiswa Indonesia Maju. Jadi beasiswa Indonesia Maju ini ada yang afirmasi, ada yang reguler. Jadi yang reguler ini dari peserta Olimpiade, kalau yang afirmasi itu dari Sumatera Utara dan Bali. Jadi kalau yang afirmasi itu antara Kemendikbud bekerja sama dengan Kemenkomarves. Jadi kami itu ada pelatihan kemarin 6 bulan dari Januari sampai Juli Pak. Jadi selama pelatihan kami apply, dibimbing juga oleh tim dari Kemenkomarves, terkhususnya dari Profesor Yohanes Surya. Jadi selama apply itu kami juga pelatihan, kemudian kebetulan saya diterima di Zhejiang University. Itu universitas yang terkenal nggak di China? Iya Pak, jadi tahun ini Zhejiang University rankingnya itu 43 dunia. Keren ya. Oke, berarti selamat ya buat Arta. Ada nggak yang kamu rasakan apa namanya sekolah di SMA Unggul Del itu membantu banget nggak untuk apa namanya tadi universitas tadi? Tentu sangat membantu Pak. Saya mulai dari akademik. Jadi kan untuk apply ke universitinya itu perlu nilai-nilai atau misalnya pengalaman-pengalaman perlombaan, kemudian dalam pembuatan esai. Jadi kan melalui pengalaman-pengalaman di SMA Unggul Del, melalui berbaur atau pengajaran gurunya kan kita dibentuk karakternya tersendiri. Jadi karakter yang kami dapat dari Del itu bisa jadi bekal untuk pembuatan esai dan ujian wawancara segala macam. Oh, seperti itu. Kita memang sampai ke China kuliah. Jadi cita-cita saya itu saya mau fokuskan ke artificial intelligence Pak, ke AI. Ya, jadi menurut saya jurusan yang paling cocok itu electronic computer engineering. Jadi zaman sekarang ya sangat berguna ya. Oke. Arta, selamat ya untuk apa namanya untuk katakanlah sekolah yang baru atau universitas yang baru. Mudah-mudahan nanti adik-adikmu bisa menyusul di sana, adik-adik kelas. Untuk apa, ada pesan-pesan nggak untuk keluarga, untuk PT Del SMA Unggul Del, untuk PT Toba 14 Lestari, ada pesan-pesan? Pesan saya untuk SMA Unggul Del, semoga SMA Unggul Del tetap mempertahankan karakternya, juga dapat meningkatkan keunggulan-keunggulannya. Kemudian untuk Toba 14 Lestari, secara pribadi saya sangat berterima kasih atas beasiswa yang diberikan kepada saya selama 3 tahun. Saya berharap ke depannya Toba 14 Lestari dapat maju dan meningkatkan perhatiannya di bidang pendidikan agar adik-adik angkatan saya yang juga kurang mampu dari segi ekonomi dapat melanjutkan pendidikannya di SMA yang berkualitas. Untuk keluargamu, mana tahu ada di luar sana yang di Jakarta di mana yang menonton video ini? Untuk keluarga saya, hai, saya semoga kita sehat-sehat ke depannya. Oke, sampaikan 1-2 kata untuk bapak dan mama, coba. Untuk bapak dan mama, terima kasih. Semoga
Bapak sama Mama bisa membimbing saya dan adik-adik saya sampai kami sukses dan dapat membanggakan orang tua. Oke, sehat selalu untuk orang tua ya. Oke. Pemirsa Kaldera Toba News, demikian perbincangan singkat saya bersama Arta Burusidauruk ya, lulusan SMA Unggul Del yang sekarang diterima di Universitas, agak susah saya bilangnya, Universitas apa sekali lagi? Zhejiang University. Jurusan Electronics and Computer Engineering. Electronic and Computer Engineering. Oke. Terima kasih untuk para penonton dari Toba ya. Kami mengucapkan horas.